Mas Bambang ya. Nah, enggak, biar Mas Bambang Heriadi dulu nanti. Ini kan pemilik saham terbesar NU jadi belakangan. Nah, gitu kan. Ada enggak Mas Bambang ini keinginan untuk ya apa namanya tadi itu? Beli sahamnya lah gitu ya. NU ini kan kalau diibaratkan korporasi, dia grup. Ya, dia grup dan TBK. Karena itu kalau grup kan membiarkan para outlet-outletnya itu membuat nama, tata cara sekehendak sendiri kan. Beda dengan ormas lain yang grupnya itu franchise. Jadi semua judulnya sama. Pelayannya semua sama. Gajinya semua sama, SOP-nya sama. Kalau NU ini karena grup, ya ada yang di sono bergaji, yang di sono nggak bergaji kan begitu kan. Nah, actionnya beda-beda kan gitu. Actionnya beda-beda. Nah, dalam konteks seperti itu, saya kira Partai Gerindra kan bisa masuk dengan menggunakan pola, tata cara, dan sistem tata kelola yang ya bisa masuk dalam grup itu gitu. Nah, makanya itu kan. Kayaknya Sekjen PKB juga pengen dengar juga nih udah masuk apa baru di luar baru ngintip-ngintip ya kan begitu. Nah, silakan Mas Bambang. Enak-enak. Baik, terima kasih yang saya hormati. Ini agak deg-degan juga karena di tengah senior-senior. Yang saya hormati tuan rumah Bang Andin Sufiara dan yang kita muliakan calon ketua umum PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud, dan alhamdulillah beliau tadi bilang beliau besar di Kabupaten Jember kan? Jadi saya merasa tersanjung lah. Yang saya hormati juga sahabat saya Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Pak Gus Hasanuddin Wahid, dan juga para senior-senior yang ada di sini, ada Cak Saiful Tamliha, dan juga yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi kita kembali lagi kepada prinsip NU sendiri, bahwa filosofi NU ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Kami Partai Gerindra sejak ikut kontestasi pemilu 2009 kan, kami berfusi dengan salah satu partai yang bernafaskan NU, yaitu PBR. Nah, makanya bahkan ketika 2014 kami juga melakukan fusi dengan PKNU. Jadi jebolan PKB lah semua itu kan. Jadi kalau dibilang tadi mau intercept atau mau ambil saham, sebenarnya Gerindra bukan ambil saham, kami sudah mengikuti PKB. Bahkan di DPR kami, bahkan DPR kami di Jawa Timur, khususnya DPRD Kabupaten Kota di Jawa Timur, hampir semua diisi minimal ex PKB atau ex P3 atau dari PKNU. Bahkan satu tadi saya cerita ke Bang Andin, salah satu kader kami kan di Kabupaten Jember yang jadi ketua DPRD, kebetulan Gerindra di Kabupaten Jember 2 kali menjadi pemenang, 2014 sama 2014 dan 2024, dan dua-duanya diisi oleh kader NU dan mantan PKB. Yang pertama Thoib Jamroni, dulu PKB ke PKNU, terus sekarang Ahmad Halim, yang juga sebenarnya pemenangnya tetap PKB. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kiai Muhyiddin Abdul Somad kan, Ketua Suriah NU Kabupaten Jember, ini adalah pamannya beliau kan. Jadi kader kami ini sebenarnya pemenangnya tetap NU juga kan. Cuma NU yang di Gerindra gitu. Ya, dan hadirnya juga kader-kader NU mengisi banyak komposisi di internal partai kami juga kan. Ada Gus Irfan kan. Ada
beberapa lah yang ini kan, Anwar Sadat kan, ya Gus Darto kan. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung bahwa peran NU ini kan tidak hanya dimulai beberapa tahun ke belakang, tapi sudah dimulai sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Dan jadi NU selalu hadir dan berperan aktif, baik itu dalam penguatan moral masyarakat, keharmonian antar umat beragama, dan NU selalu menjadi pilar utama bangsa Indonesia. Jadi sangatlah tepat ketika kader-kader NU ada di mana-mana, termasuk juga di partai politik maupun di lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi kami berpikir bahwa muktamar NU yang ke-35 besok mudah-mudahan menciptakan apa yang disampaikan tadi. Saya cukup tertegun lah dan kagum dengan visi misi. Walaupun tadi tidak lengkap ya, karena dipotong. Jadi beliau sampaikan dari bagaimana NU ke depan. Dan saya pertama juga ingin menyampaikan, kebetulan saya sejak dari 2014 di DPR membidangi SDM. Inilah salah satu yang kami ingin sampaikan kepada Kiai Marsudi, mungkin dengan calon-calon yang lain. Jawa tadi sempat saya ditanya terkait Undang-Undang Minerba. Kebetulan saya salah satu yang penggagasnya. Jadi kita berharap bahwa pemberian konsesi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikelola dengan baik dan dapat bisa memberikan manfaat khususnya untuk organisasi, memperkuat pengkaderan NU kan. Dan tadi udah disampaikan sangat detail sama Pak Yai, calon ketua umum yang mudah-mudahan dijabahi Allah menjadi ketua yang umum. Ketua umum, umumnya ketua. Kami berharap bahwa peran NU ke depan kita bisa bersinergi dengan pemerintah, karena bagaimanapun ormas terbesar di Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Jadi sangatlah tepat ketika sebuah ormas besar kadernya ada di semua partai kan. Mungkin tidak hanya di, ya kita berharap PKB bagilah gitu kan. Kita karena kan pemegang saham utama kan. Walaupun ke belakang saya tadi cerita ke Mas Hasan, ini NU sudah go public. Sudah tidak hanya di PKB, bahkan sekarang saya tadi cerita PKS pun di daerah Tapal Kuda sekarang sudah banyak menempatkan putra-putra Yai menjadi ketua-ketua partainya. Dan bahkan Partai Amanat Nasional yang tadi kita sampaikan, salah satu anggota DPR-nya dari Pasuruan, menantu Kiai Hasan. Itu kader NU juga. Bahkan ada saudara sahabat saya Gus Fadil, beliau juga kayaknya ini pindah juga ke Partai Amanat Nasional. Jadi PKB ini selain NU, PKB ini banyak mencetak kader juga, ditempatkan di partai yang lain kan. Jadi kita selain berterima kasih kepada NU, juga berterima kasih kepada PKB kan? Jadi NU anggap ini produsen, PKB distributor, kita agen-agennya. Ya mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya jadi agen kan, tapi bisa naik menjadi distributor. Karena di DPR sendiri, di partai politik lah khususnya, yang sebagian besar memang di PKB, tapi insya Allah kita terbesar kedua yang menampung kader-kader NU. Mudah-mudahan pasca muktamar ini ya kita bisa berdampingan lah sama Cak Hasan ini kan, bisa diberikanlah kader-kader NU untuk maju di partai kita kan, untuk bisa membantu
mensejahterakan masyarakat, bisa bersuara kan. Terus juga kita ingin juga NU ke depan bisa lebih aspiratif, apa yang tadi disampaikan oleh Kiai kan. Lebih aspiratif, kita melihat bahwa khususnya untuk pencetakan akademisi, kader-kader di universitas. Kalau nggak salah di Lumajang juga udah ada Universitas Nahdlatul Ulama, ya, udah mulai dicetuskan ya, udah kan. Jadi saya sampai menyampaikan kepada saudara-saudara saya di Kabupaten Jember. Saya kebetulan dari satu desa di Bangsal Sari, jadi keluarga kami sangat dekat dengan keluarga Kiai Abdul Halim, kan. Pondok pesantren beliau adalah santri dari Tebu Ireng kan. Nah, jadi kami itu berpikir kita yang muda-muda, kita perlu bimbingan senior-senior. Bagaimana ke depan kader-kader muda NU bisa menjadikan gerakan dari PBNU itu menjadi gerakan nasional untuk tidak hanya berfokus kepada penguatan moral masyarakat, tapi lebih kepada pendidikan kan. Ini contoh kecil Bang Andin. Jadi kita ini harus mengkoreksi satu hal, contohnya kan di Kabupaten Jember kan. Kenapa saya contohkan? Di sana itu ada Universitas Muhammadiyah. Tapi yang kuliah itu anak-anak NU semua. Nah, kita berharap ke depan dengan adanya pemberian konsesi ini bisa kita menjadikan satu universitas NU. Jadi biar anak NU ya kuliah di Universitas NU. Jadi kalau bisa dicek, boleh dicek lah di Kabupaten Jember itu. Universitas Muhammadiyah itu hampir mayoritas itu warga NU. Nah, untuk itu kita berharap kepemimpinan ke depan yang tadi ini mempunyai visi, misi, dan juga ditunjang oleh visi. Visinya dari tambang itu sendiri. Nah, jadi maksud pemerintah memberikan waktu itu era Pak Jokowi, waktu 2020 awal-awal kita pasca COVID, mulai membahas Undang-Undang Minerba terkait rencana pemberian konsesi. Jadi kami sebenarnya dulu berpikir bahwa NU lebih kepada penerima manfaat. Cuma waktu itu Presiden pengennya langsung ke NU sendiri, langsung ke ormas. Bahkan ormas-ormas yang lain sekarang udah banyak ngikutin, kan? Bahkan PUI yang ada di Pancoran sini juga kebetulan ketua umumnya mantan Komisi 7 dulu kan. Jadi masih keluarga dari Ustadz Dewan Suro PKS. Ya, bukan yang lama. Ustadz Hilmi. Jadi akhirnya banyak sekali sekarang ormas-ormas keagamaan juga yang ingin mengikuti. Tapi prinsipnya kita sebagai warga NU kan, kita tetap terus berkomitmen bagaimana ke depan ini di bawah, insya Allah di bawah, kalau memang ini dijabai Kiai Marsudi kan, mudah-mudahan kan NU ke depan bisa jauh lebih maju, lebih moderat dan lebih berdampak kepada masyarakat gitu. Jadi kalau terkait tadi disampaikan Bang Andin, bagaimana pendapat kami sampai saat ini tidak pernah ingin mencampuri ataupun turut serta kan untuk cawe-cawe lah di dalam Muktamar NU ini yang ke-35 ini. Biarlah kita ikut PKB aja kalau untuk NU kan. Karena PKB selalu memberikan kadernya kok ke kita gitu. Iya, iya. Jadi kita ini dapat lungsuran gitu kan. Tapi alhamdulillah lungsuran PKB itu jagoan-jagoan semua, mereka bisa banyak mendapatkan suara kan. Nah, mudah-mudahan ke depan kita sinergi sama PKB kan. Jadi ke depan Gerindra kan namanya tadi kan, kalau pergerakan kan punya PMI kan. Nah, kalau gerakan itu punya Gerindra. Jadi kalau NU pengen bergerak, barenglah Gerindra. Ya. Terima kasih, Bung.
Jadi quote terakhirnya itu bagus tuh. Kalau NU pengen punya pergerakan, kalau NU pengen bergerak, ya apa namanya? Ajaklah Gerindra lah begitu ya. Dia ada gerakannya. Jadi sebenarnya Mas Bang, kalau mau merekrut kader NU, Ansor, PMII, pasti mereka lebih berani masuk Gerindra daripada masuk PKB. Iya. Karena kan bayang-bayangnya kalau NU itu kan bisa ngaji, bisa ini gitu. Begitu masuk PKB, pesaingnya banyak banget. Iya kan? Iya. Nah, antrinya panjang, pesaingnya banyak, dan urutannya juga kesekian kan. Paling nggak kalau masuk Gerindra, setiap ada acara, dia masuk di dalam nomor 6 acara. Doa gitu. Ada satu kader PMI masuk PDIP. Dia selalu berdoa, selalu pakai apa namanya, dapat jatah untuk baca doa. Lama-lama kan ini kan santri juga santri kacau-kacau ini kan, karena masuknya PDIP. Dia bilang yang penting ada bunyi bahasa Arabnya. Katanya. Satu hari dia bilang dengan yakin, doroba yadribu dorban, katanya. Doanya fahuwa doribun, katanya. Wassallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang penting begitu. Jadi Bang Andi Najmi ini terbuka peluang ini kan gitu ya. Dan saya kira harus menjadi perhatian Mas Hasanuddin ini. Ternyata lungsuran PKB itu masuk ke Gerindra menjadi itu. Ditampung dan menjadi daya pikat sendiri. Lama-lama daya pikat ini memikat yang lain lagi kan. Nah, gitu. Menjadi magnet ya kan gitu. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Bambang itu adalah nuansa pikiran dan gagasan besar yang berkorelasi dengan Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama ingin berada di mana-mana dan di mana-mana ada Nahdlatul Ulama. Dalam kata lain, Nahdlatul Ulama itu bergerak pada P politik yang besar, bukan pada P politik yang P kecil kan gitu.